ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam olahraga, sehat, cerdas, ceria. Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Masuk ke tema 7 subtema 3. Untuk materi kita hari ini yaitu cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang lain dari channel ini. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini sendiri yaitu KD 3.7, memahami prosedur gerak dasar mengambang dan juga meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. KD 4.7, mempraktikkan gerak dasar mengambang dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Sebelumnya, apakah kalian pernah berenang di kolam renang? Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada saat kita berenang di kolam renang, di sekitar kolam pasti ada petugas kolam renang yang akan mengawasi anak-anak bermain atau berenang. Petugas kolam renang biasanya menggunakan peluit di bagian leher. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Selanjutnya, fungsi peluit. Fungsi peluit yaitu untuk memberi peringatan bahaya. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu menggunakan suara yang keras untuk memberi peringatan. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, upaya apa lagi yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keselamatan diri di kolam renang? Nah, upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang diantaranya yaitu dengan mematuhi aturan dan memahami tanda bahaya yang ada di kolam renang. Tanda bahaya digunakan untuk menyampaikan pesan agar kita berhati-hati, khususnya ketika berada di area kolam renang. Berikut ini adalah contoh tanda bahaya yang ada di kolam renang. Di antaranya yang pertama yaitu tanda kedalaman air. Yang kedua yaitu tanda dilarang mendorong. Yang ketiga yaitu tanda dilarang terjun di kolam yang dangkal. Tanda yang keempat yaitu dilarang berenang sendiri. Tanda yang kelima yaitu dilarang berjalan di tepi kolam renang. Yang pertama yaitu tanda kedalaman air. Tanda kedalaman air menunjukkan kedalaman kolam dalam satuan meter. Di kolam renang biasanya terdapat bagian kolam yang dangkal, sedang, dan juga dalam. Tanda kolam renang digunakan untuk memastikan pengunjung kolam berada di area kolam yang sesuai dengan tinggi badan dan juga kemampuan berenang. Yang selanjutnya yaitu tanda dilarang mendorong. Kita tidak boleh mendorong teman ke kolam renang karena berbahaya. Mendorong teman juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera. Misalnya seperti tercebur ke dalam kolam atau terbentur di lantai.
Yang selanjutnya yaitu tanda dilarang terjun ke kolam. Tanda ini biasanya dipasang pada kolam yang dangkal. Melompat ke kolam yang dangkal dapat menyebabkan kepala terbentur ke dasar kolam. Hal ini dapat menyebabkan cedera yang serius, mulai dari kelumpuhan bahkan kematian. Yang selanjutnya yaitu tanda dilarang berenang sendirian. Pada saat berenang harus didampingi anggota keluarga atau diawasi oleh penjaga kolam renang. Karena apabila mendapat masalah saat di kolam, maka dapat ditolong dengan cepat. Selanjutnya yaitu tanda dilarang berlari di tepi kolam. Biasanya lantai di sekitar area kolam renang akan dipenuhi air, sehingga sangat licin dan mudah terpleset. Sehingga kita tidak boleh berlari di tepi kolam, karena dapat berisiko tercebur atau terbentur ke lantai. Nah, selain memahami tanda bahaya, ada beberapa upaya untuk menjaga keselamatan diri saat berenang. Nah, perhatikan poster berikut ini. Upaya untuk menjaga keselamatan diri saat berada di aktivitas air. Yang pertama yaitu gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga yaitu berlatih berenang di kolam yang dangkal. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran penjas kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran penjas pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, banyak minum air putih dan juga selalu berolahraga. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.